warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hari ini hari bersejarah 26 Desember ini 41 tahun slang. Alhamdulillah kita masih kreatif, masih berkarya, dan hari ini bersejarah juga karena kita pertama kali ngeluarin vinyl ya. Dulu kecil kita dengerin ini pakai vinyl, cuman begitu kita remaja vinyl punah, kaset. Kita dengerin dengan kaset, belajar musik pakai kaset. Lalu kaset punah pindah ke CD. Lalu CD makin sedikit ke digital. Tapi akhirnya kita balik lagi putarannya itu ke vinyl. Dan ini pertama kali rilis. Sebenarnya album ini album joget, album ke-25 slang. Udah rilis digital 9 lagu, tapi di vinyl ini ada 2 track baru yang tidak kita keluarin di digital. Jadi 2 lagu baru ini khusus memang hanya di vinyl. Jadi istilahnya fuck digital, this is analog. Jadi yang bisa menikmati hanya orang-orang yang memutar dengan vinyl. Mana itunya mana? Vinylnya. Ini baru bisa di PO ya? Ya, PO. Harganya 499.000. Udah termasuk tax belum 12%? Ini tenang lah. Belum berarti. Tambah 12% Bang Neti. 12%. Dan di sini ada 11 lagu jadinya. Dan ada peringatan di ini. Tolong dibaca. Baca begini. Iya, pokoknya di sini ada himbauan bahwa lagu baru slang yang ada di vinyl ini yang tidak kita edarkan di digital untuk kita tidak sebarkan lewat sosial media atau digital dalam bentuk apapun, karena menghindari undang-undang ITE. Jadi kalau tiba-tiba ada yang beredar ada masalah, berarti yang menyebarkan nih, bukan kita yang membuatnya. Kira-kira gitu. Dan iya, sekalian hari ini kita juga masih tahu tanggal 4 besok 4 Januari kita mau bikin acara pesta ulang tahunnya. Ulang tahunnya slang kan hari ini 26 Desember. Tapi kita perayaannya partinya tanggal 4 Januari, jadi 41/2025. Tanggal 4 bulan 1 nanti kita on stage-nya jam 20:25 rencananya gitu, insya Allah ya. Semoga lancar persiapannya. Tapi yang seru adalah tahun ini kita bikin acara ulang tahunnya, bikin konser semua umur. Jadi dari sore kita udah buka pintu, karena di sore hari di abis asar itu kita ada kayak permainan pasar malam. Jadi kayak ada apa aja Bang? Tongsetan, rumah hantu. Terus apa sih itu yang kita melempar sesuatu, ntar kalau misalnya kita kena kita dapat boneka gitu, permainan pasar malam lah. Komedi putar ada ya? Ada Komedi putar, yang lala, ya itu. Jadi makanya kita bilang konser semua umur, karena kita mengharapkan semua maksudnya slankers atau yang suka sama slang datang bersama anak-anaknya, bawa aja, karena emang dari sore kita udah ada keseruan-keseruan seperti itu gitu. Terus juga kita ngerasa bahwa terakhir fenomena penonton slang adalah bapak ibunya bawa anaknya, selalu pasti ada deh di konser slang. Jadi pikir wah ini kayak cocok juga kalau kita bikin acara ulang tahun, party ulang tahun
konsepnya pasar malam, karena pasar malam kita ajangnya berkumpul liburannya keluarga gitu. Insya Allah. Featuring, oh ya ada featuring dengan Insya Allah kita featuring sama NDX. Terus dari siapa? Intaf, terus ada Phil Koplo. Pemilihan mereka aku nggak ngerti, cuman kalau pikir kalau ada Phil Koplo, kalau mau bikin party harus ada Phil Koplo tuh kayaknya pemilihan yang tepat gitu, karena mereka kan DJ yang pasang lagu seru-seru gitu kayak gila-gila. Terus NDX, kita pernah collab sama NDX, mereka asik banget, maksudnya untuk pas duet rap gitu mereka cukup cepat kalau kita tantang ya jatuhnya istilahnya kayak jamming gitu sama rap, karena mereka bisa tulis lirik cepat gitu. Jadi NDX kita pilih juga karena mereka performnya asik dan penulisannya bagus. Kita mewakili Gen apa sih? Gen Z. Kita yang mewakili Gen Z. Maksudnya dia banyak fansnya, jadi kita ajak. Semua cewek cakep di mataku. Iya gitu. Terus insya Allah sih ada surprise guest star yang akan naik satu persatu di panggungnya Slang lagi. Jadi memang mesti hadir sih, mesti nongol. Yang tadi gue bilang, clue-nya adalah ini konser semua umur dan konser keluarga. Jadi udah bisa di pre-order ya? Buat kapan rilis? Hah? Oh tanggal 4 ya? Tanggal 4 baru bisa didapatkan fisiknya. Tapi udah bisa PO sekarang ya? Oh, tanggal 30, sorry. Tanggal 30 baru bisa PO. Nambahin buat yang konser ulang tahun 41, tiketnya ada di aplikasi BBO. Jadi kita install aplikasi BBO itu, nanti buka konser 41 pasar malam Slang itu, nanti di situ baru ada namanya tiketnya, macam-macam gitu ya, kelasnya. Gitu. Silakan bertanya. Sudah? Oke, langsung. Ini mic ini. Monggo silakan. Sebutkan nama. Iya. Yuk, silakan lo. Oh iya. Kasih aja deh. Siapa yang nanya tadi? Aku. Oh, sorry. Ya, duduknya nggak apa-apa. Ya, Ya, selamat sore Slang, selamat ulang tahun buat Mas Bimbing ya. Selamat nonton juga buat Slang. Saya ada pertanyaan. Mengapa baru sekarang rilis? Saya Jeko dari rockstarmax.com. Mengapa baru sekarang rilis vinyl dibanding dengan teman-teman media yang lain? Musisi yang lainnya itu saya kira agak lambat ya. Dan juga dari sekian banyak katalog Slang yang bagus-bagus album, mengapa yang dipilih album ini gitu? Apakah album yang lainnya menyusul atau gimana? Itu aja sih. Terima kasih. Monggo langsung. Kenapa baru? Karena ini album baru, jadi kita pengen maunya sesuatu yang baru dulu, karena ini kan vinyl pertama. Baru nanti kalau mau yang lain mundur, album 7, album 1, album 11. Tapi karena kita pengennya memang dari dulu, udah berapa tahun yang lalu sih ya mau bikin vinyl, tapi gagal terus. Pengennya memang album baru merilis fisik vinyl. Jadi album Joget ini dulu. Ya, backlight itu Mas ya. Iya, nanti ya kita lihat kalau orang suka dengan vinyl kita ya kita akan mundur ke 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 dan selanjutnya. Terlambat
lama ya, gue ini anak vinyl. Terlambat. Agak terlambat juga. Enggak. Ya maksudnya tidak juga sih. Kita pikir apa namanya ya? Kita memasyarakatkan dulu pendengar kita untuk apa ini, apa vinyl gitu, apa kelebihan sebuah rekor apa namanya musik album kalau lewat dengarnya lewat vinyl. Kita memasyarakatkan itu dulu buat pendengar kita dulu, karena kayak gini siapa lagi yang membeli kan kalau kecuali yang kolektor atau slankers. Jadi slankersnya pendengarnya slang dulu kita masyarakatkan dulu, kita bikin kasih tahu bahwa ada bedanya gitu lah. Dan apa namanya generasi player udah mulai ada belum apa lagi. Iya, player kan udah made in China banyak ya, jadi udah murah-murah dan aku rasa udah bukan barang mewah lagi. Pajaknya aja yang barang mewah. Kalau barangnya tuh orang bisa denger, insya Allah ya. Dan aku juga makanya tadi ada 2 lagu yang kita sengaja nggak ada di digital. Dan udah lama juga sih, maksudnya begah. Apa istilahnya? Kita kalau bikin musik di share digital tuh rasanya berisik, ribut, cepet viral, cepet. Cuman kalau di vinyl kan rada repot ya. Mungkin kita bikin peringatan jangan disebar, biar kita aja yang dengar gitu. Jadi lebih kita pengen punya vinyl, ada beberapa lagu yang intimate ya, sama penggemar kita, karena hanya bisa didengar kita aja gitu. Dan lirik-liriknya bisa kita diskusikan setelah kita dengar kita aja gitu. Jadi nggak hingar-bingar seperti di dunia digital. Tuh, ada lagi pertanyaan? Dua lagu apaan? Ya, mau nanya. Nanya aja. Silakan. Tanya Pak, 2 lagu tuh bisa dibocorin nggak? 2 lagunya tentang apa? Judul lagunya yang satu Jangan Pergi Dulu, yang satu lagi Lelucon Usang. Tentang apa? Baru gue bilang kita aja nanti. Akan dibikinkan klipnya gak mas? Sorry? Akan dibikinkan klipnya gak? Di Klipnya atau Itu baru. iya. Ya. Mau dibikin ya. Oh, Salah satu dari 2 itu mau dibikin klipnya. klipnya memang. Asik lah ini. Lanjut, ada yang mau nambahin pertanyaan? Ada lagi? Silakan. Ya, boleh. Nama dan bagaimana? Ya, perkenalkan saya Yoga dari suara.com. Tadi kan abang-abang udah sempat ngebahas soal 12% juga ya. Nah, itu mungkin apa namanya? Nggak ngebahas. Celutukan. Nyinggung buat dia, nggak ngebahas ya. Oke, mungkin dari teman-teman slang udah mulai terdampak belum sih dari wacana kenaikan pajak ini, karena kan nggak nutup mata juga pasti akan ngaruh ke ongkos produksi dalam apapun gitu. Itu aja sih. Pertanyaan mulai Sebetulnya kenaikan itu kenaikan dari 11 ke 12 kan? Iya. Nggak terlalu sih. Belum kan? Ya nggak tahu kan, kalau hal-hal lainnya ikut keangkat ya akhirnya mau nggak mau kita terpengaruh. Biasanya sih begitu ada kenaikan mulai itu satu-satu apalah makanan kayak pasta lah, akhirnya terpengaruh juga. Mungkin kalau dari teman-teman slang kali mungkin udah ada ini belum sih, udah ada ancang-ancang untuk nanti gimana ke depannya biar biaya walaupun kos produksi pasti naik gitu ya, tapi gimana caranya kayak ke teman-teman slankers tuh harga-harga merchandise atau lain sebagainya bisa tetap bersahabat gitu mungkin. Gimana caranya? Ya nggak usah bayar pajak kali. Iya, sebenarnya pemerintah harus milih ya barang mewah
misalnya emang PPN 12% untuk barang mewah, harus dipikirin juga yang mana yang barang mewah. Kayak vinyl musik sebenarnya jangan ditaruh di barang mewah ya, karena itu kan tools ya, tools kayak gitar gitu kan. Itu kan alat orang, sama kayak cangkul. Kalau cangkul dikasih barang mewah kan kasihan petani gitu. Kalau gitar dikasih barang mewah juga kasihan sama Rido gitu. Jadi kalau HP dibilang barang mewah, kasihan Gojek gitu kan. Kalau pulsa dibilang barang mewah kan kasihan wartawan buat nge-share berita. Jadi ya mesti bijak lah dalam memilih yang mana yang dinaikin, yang mana yang ini bukan barang mewah gitu. Oke, lanjut pertanyaannya. Makin lebar kayaknya, aduh. Vinyl di PO di PO-nya di The Slang Stores, IG-nya, IG The Slang Stores. Tanggal 30 sama PHR ya, bisa juga ya. sama PHR. Nanti infonya nanti infonya akan dikirim melalui digital ke teman-teman semua dari kita. Selamat sore teman-teman Slang, aku Ataya dari Selebrita Pagi Trans 7. Izin mau nanya terkait konser 41 ini kan 4 Januari, mungkin formasinya akan lengkapkah? Apalagi Mas Abdi izin kemarin sempat kena lagi sakit juga, mungkin seperti apa? Akankah bakal berlima atau tetap berempat? Kalau misalkan pun berlima, ada nggak sih pakem-pakem dari kesehatan sendiri yang benar-benar perketat untuk Mas Abdi sendiri? Terima kasih. Main dia lah. Insya Allah lengkap. Sekarang saya udah dalam proses penyembuhan. Jadi udah mulai latihan fisik. Selain latihan gitarnya, latihan musiknya, saya juga latihan fisik. Jadi insya Allah tanggal 4 nanti insya Allah bisa siap full. Dan udah beberapa kali udah uji coba di beberapa show dan hasilnya oke. Nggak, habis mainnya nggak terlalu pusing, nggak ini. Jadi aman, insya Allah. Minta doanya aja. Ya, amin. Bismillah, sehat. Di backstage sendiri ntar ada pakem-pakem kayak medis sendiri lebih perketat nggak sih Mas mungkin? Medik. Ya, nggak ada sih kalau untuk nggak ada ini apa tadi kamu istilahnya pakem, nggak ada persyaratan khusus gitu ya. Paling kalau untuk saya sendiri jaga makan, istirahat cukup, ada beberapa yang nggak boleh sama dokter, itu harus dijaga. Itu aja sih Pak, simple. Lanjut, yang lain, monggo. Sebentar ya, dekat dulu. Halo, selamat sore. Ku Balgas dari Hotkiss Indonesia. Mungkin selain dari perilisan vinyl dan konser, ada nggak sih untuk mengeluarkan lagu atau yang lainnya gitu? Mengingat kan ini udah legend sekali, mungkin ada pembaruan dari ngeluarin album atau lagu. Enggak, maksudnya lagu. Itu ada lagu. Dalam vinyl itu. Di dalam vinyl ini ada 2 lagu baru yang hanya bisa didengerin di vinyl. Intinya itu. Lanjut yang tadi tengah, siapa yang tadi ya? Sorry Mas, bisa dibantu? Halo, selamat sore. Saya Adi dari Kompas.com. Mas Bimbi mau nanya, untuk vinyl sendiri kan ini collectible items ya untuk beberapa pencinta musik. Apakah, karena kan ini PO ya, apakah nanti yang mendapatkan barangnya ini akan mendapatkan tanda tangan khusus dari Slang, karena kan momentum perilisannya juga spesial banget kan. Itu, terima kasih. Signing session tanggal setelah ulang tahun. Kan PO mulai 30. Dapat fisiknya tanggal 4. Setelah tanggal 4 kita akan ada signing session. Tempatnya segera. Mungkin di komunitas vinyl ya. Iya, bisa. Ada 2 tempat di Jakarta, kalau nggak di Blok M atau di Santa.
Depan istana juga. Belum pernah kan? Maksud gue belum pernah kok. Oh, senang boneka. Di Bogor apa ini mah? Si Macan. Oke, selanjutnya ini mic-nya dari belakang. Kalau dia mau nanya, monggo. Halo Mas, saya Sasha dari Berita Nasional TV. Mau nanya satu sih, ada strategi khusus nggak untuk promosi vinyl ini sendiri? Terima kasih. Strategi khusus enggak sih, kita sosial media ya sekarang sama hari ini menang kalian. Terima kasih sudah datang. Ini strateginya. Khususnya enggak sih, enggak. Tapi yang pasti nanti tanggal 4 satu lagu baru itu akan kita bawain dan kita bikin klip yang orang bisa dengar. Dan kita nggak bisa terlalu gencar juga promonya karena ini kan collectible ya. Cuman dicetak Nggak banyak. Nggak boleh dikasih tahu nggak ya. banyak. Banyak. Gitu. Jadi ya cukup kita aja. Iya, iya. Dan aku ngeliat vinyl ini udah kayak kripto masih up. Jadi barang yang bisa naik terus harganya. Jadi banyak banget orang membeli ini untuk apa? Invest. Jadi hari ini kalian beli album Slank ini, besok habis, lusa udah bisa 2 kali lipatnya. Dan makin panjang umur album itu makin mahal. Apalagi kalau nggak pernah dicetak ulangnya. Oke, selanjutnya lagi. Cukup? Ya yang menarik bagi gue sih vinyl itu pengen banget kita punya karya yang dibedakan dengan digital. Jadi pengen punya karya yang hanya ada di analog gitu. Dan jadi mainan baru gitu. Jadi bikin lagu jadi semangat. Anak-anak gue itu kalau gue kasih dengar vinyl itu melotot denger sound. Dia pernah dengar satu, misalnya anak gue pernah dengar satu lagu Pink Floyd gitu di handphone dia. Lu pernah dengar nggak lagu Pink Floyd ini? Pernah. Terus aku kasih dengar lagu ini kan, tapi di vinyl beda lagi ekspresinya. Itu apa? Makanya gue bilang kita masih dalam taraf ke pendengar kita memasyarakatkan vinyl tuh bedanya apa kalau dengerin musiknya Slank di vinyl atau dengerin musik di vinyl, karena kupingnya Gen Z atau anak-anak sekarang kuping handphone kan. Spotify. Mereka pikir itu udah the best sound in the world gitu kan. Ternyata ada vinyl dan speaker keras. Dia melotot. Apa ini? Ada lagi? Selanjutnya, kalau nggak ada kita tutup karena Slank mau latihan. Apa? Oh ya, Slanknya mau foto terakhir, nanti Slank foto megang si vinylnya ya. Oke. Oke. Thank you for coming. Terima kasih.